Oke, nah ini materinya tentang optimasi numerik. Sebenarnya optimasi numerik juga bagian dari kalkulus dasar ya, kalkulus 1. Jadi nggak terlalu asing juga. Dan metodenya juga masih yang standar ya. Nanti untuk yang kompleksnya itu di mata kuliah sistem nonlinear namanya. Atau kalau mau lebih advance lagi ada mata kuliah namanya non-convex optimization, tapi itu level S2 dulu saya. Kalau level S1 yang paling kompleks terkait optimasi itu ya sistem nonlinear nama mata kuliahnya, di mana nanti akan menghandle berbagai bentuk optimasi yang lebih kompleks. Nah, saya mulai dari sini deh. Ketika kita bilang optimasi, ya optimasi, nah itu kan artinya kita mengoptimalkan terhadap sesuatu. Nah, kata optimal sendiri ya itu bisa berarti minimum, bisa berarti maksimum. Tergantung kita apa objeknya yang mau kita optimalkan. Misalnya kalau di data science ingin meminimumkan error berarti optimalnya. Terus kalau misalnya di dunia nyata, misalnya di dunia bisnis mau mengoptimalkan berarti maksimum keuntungan. Jadi optimal bisa berarti minimum atau maksimum bergantung pada kemudian aplikasinya apa gitu. Kayak resiko berarti kita optimalnya berarti minimumkan. Nah, satu hal yang mungkin entah kita ngeh apa enggak ya, tapi selalu sih saya kalau belajar matematika itu fokusnya selalu ke struktur datanya. Nah, sebenarnya manusia itu memahami konsep minimum dan maksimum itu hanya di R1, hanya di skalar. Begitu misalnya di R2 vektor, R3 dan seterusnya Rn gitu ya. Secara umum n lebih besar dari 1, kita tidak mengenal kata minimum dan maksimum. Loh, bagaimana maksudnya? Contoh misalnya, kita ada misalnya kalau misalnya ada data berat badan misalnya, kita tahu berat badan yang maksimumnya berapa, minimum berapa, tinggi badan maksimum, minimum berapa. Tapi begitu kemudian tinggi badan dan berat badan sekaligus, kita nggak tahu. Jadi kita nggak bisa, manusia itu memiliki kelemahan, dia tidak bisa membandingkan data apapun juga ya, yang dia berada di dimensi kedua, tiga, dan seterusnya. Manusia itu begitu lemahnya otaknya, logikanya, dia hanya kemudian bisa membandingkan hanya di dimensi 1. Nah, sehingga ketika kita bicara optimasi fungsi ya di matematika, optimasi fungsi, nah fungsinya ini punya syarat utama, yaitu fungsinya harus dari Rn ke R1. Harus dari Rn ke R1. Nah, contoh fungsi Rn ke R1 itu apa? Misalnya norm. Entah norm 1, norm 2, norm hingga, itu fungsi norm itu Rn ke R1. Nah, kalau di data science, machine learning, artificial intelligence, contohnya misalnya akurasi atau error, ya. Nah, itu adalah R1. Gitu ya. Nah, ini berat badan, tinggi badan, karena kita kemudian tidak bisa misalnya kalau berat badan aja, siapa yang paling berat, siapa yang paling ringan, itu tahu kita. Siapa paling tinggi, siapa paling pendek, tahu. Terus begitu, siapa yang kemudian paling ideal antara berat badan sama tinggi badan, kita langsung nggak tahu. Nah, kita tahunya paling pakai standar WHO, ada namanya body index misalnya, yang merupakan fungsi dari berat badan dan tinggi badan. Nah, tapi body index sendiri rumusnya ada banyak, ada yang dari WHO, ada yang dari yang lain lagi, penelitian yang lain lagi, dan ini ada berbagai macam. Kita hanya bisa secara objektif menentukan lebih besar, lebih kecil, sama dengan itu hanya di dimensi 1. Dimensi 1. Nah, itu nggak tahu kalian ngeh apa enggak. Jadi ketika kita mencari optimasi fungsi, nah fungsi yang kita bisa cari optimalnya hanyalah yang kemudian yang dia memetakan ke R. Nah, contohnya gimana? Nah, contohnya di sini ada dua fungsi nih. Nah, ini fungsi dari R2 ke R. Fx1, X2 dibawa ke 4 kali X1 min 3 kuadrat tambah 2 kali X2 min 1 kuadrat. Yang kalau digambar, gambarnya begini. Nah, berarti optimalnya di bawah sini nih. Nah, ini ya. Nah, terus ini ada fungsi lain lagi. Log 1 plus E pangkat 4 kali X1 min 3 kuadrat tambah bla 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 bla. Nah, bentuk fungsinya seperti ini sekarang. Optimalnya di sini, minimalnya ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita lihat sebenarnya yang kita cari optimalnya di sini hanyalah yang sumbu Z-nya ya. Sumbu Z-nya ini adalah Fx, Y-nya. Nah, tapi kan ini X-nya, ini Y-nya gitu. Nah, tapi kita tidak mencari di dua dimensi itu, tapi nilai Z yang paling kecil. Begitu pula juga di sini X, Y.
Z gitu. Nilai Z yang paling kecil lah yang kemudian nilai fungsinya ini ya. Z itu sama dengan nilai fungsinya. Ini yang paling kecil yang ingin kita cari. Nah, sampai situ saya harap sudah oke ya, nggak ada masalah. Itu mah simpel aja, pengantar aja. Nah, seperti biasa, ini ada beberapa modul yang kita gunakan, utamanya NumPy, tapi kemudian ada modul PyLab dan Matplotlib hanya sekedar untuk ngeplot saja. Ngeplot saja. Nah, ini juga contohnya ya. Kalau kalian lagi belajar modul ini sel ini hanya kemudian bagaimana membuat fungsi kontur gitu ya, memplot. Nah, ini juga bagaimana memplot fungsi 3 dimensi, tapi bukan bagian utama dari kuliah di chapter ini. Jadi itu silahkan digunakan saja ibaratnya. Nah, kemudian ini hanya ilustrasi saja lagi ya, ilustrasi lagi. Jadi ini ada fungsi 1 min x kuadrat tambah y pangkat 3 kali e pangkat min x kuadrat tambah y kuadrat per 2. Nah, terus fungsinya di sini di-define misal antara min 3 sampai 3 dengan kemudian 0,1 ini kayak line space tadi ya, kayak line space tadi. Surface plot. Nah, kita lihat apa maksudnya Meskrit ya. Ini saya jalankan dulu. Nah, terus lihat di sini kalau kalian ngeh, di sini di awalnya ada perintah matplotlib qt. Nah, tantangan dari visualisasi 3 dimensi ya, kalau 4 dimensi udah nggak kegambar, adalah kita menemukan perspektif yang bagus untuk memahami fungsinya gitu kan ya. Nah, makanya di sini fungsi plot 3D ini tadi di atas nah ini akan memplot di sebuah kanvas baru ya. Nah, caranya di sini ada perintah matplotlib qt dulu. Nah, kalau ini dijalankan ya. Nah, kalian akan ada window baru muncul kayak gini. Nah, ini kemudian dia interaktif. Sebenarnya ini bisa dilakukan di graf-graf lain yang dari kuliah minggu pertama sampai sekarang. Setiap plot fungsi itu bisa kalian tambahkan perintah ini ya, perintah matplotlib qt. Ya. Nah, terus nanti akan muncul begini, bukan di bawahnya gambarnya. Nah, kelebihannya dari ini, dari grafik yang di di plot di qt-nya, jadi nggak inline gitu, nggak di bawahnya adalah kemudian kita dapatkan interaktivitas. Nah, jadi ini bisa kita interaktif grafiknya kita putar gitu untuk kemudian memahami fungsinya seperti apa. Oh, dia punya minimum global, punya maksimum global juga punya. Tapi kemudian dia ada di sini di daerah ini dia nggak unimodal ya, tapi ada 2 di situ, ada bimodal. Nah, seperti itu. Ini bisa kita kemudian akhirnya memahami gambar fungsinya seperti apa. Kalau udah ini harus ditutup dulu untuk bisa jalanin yang di bawahnya. Nah, terus kalau kita mau mau balikin lagi supaya kalau ngeplot, karena kalau habis perintah ini maka di bawahnya setiap kita ngeluarin ngeplot itu selalu new window gitu. Nah, kalau kita mau balikin lagi kemudian plotnya jadi ada di bawahnya, maka perintahnya adalah matplotlib inline, pilihnya inline. Nah, contohnya di sini kita kemudian karena hanya tertarik pada maksimum minimumnya, nah kita bisa membentuk contour plot. Nah, contour plot sudah dibahas ya di kalkulus 1. Di buku Purcell kita tahu contour plot itu sebenarnya kayak irisan gitu ya. Jadi ibaratnya kayak tadi gunung tadi itu, kurva tadi, nah diiris gitu. Diiris horizontal gitu kayak ngupas bawang. Nah, irisannya itu kemudian bisa kita plotkan di sini. Nah, sebenarnya untuk maksimum minimum fungsi itu kemudian bisa kita analisa dari kontur plotnya ini. Either way sebenarnya ya hanya sebagai ilustrasi sih keduanya seperti itu. Nah, ini konsep dasar yang hanya diulang lagi, jadi saya sekilas saja ya. Nah, ini enggak terlalu sulit, bahwa kemudian ada yang namanya minimum lokal, minimum global gitu ya. Ini kayak gini ya misalnya. Nah, ginilah fungsinya. Nah, sebentar ini ya kapus semua. Ginilah. Nah, ginilah. Oke. Nah ini kan minimum lokal, ini minimum global, ini maksimum lokal, ini maksimum global gitu kan ya, sampai situ oke ya. Nah, terus habis itu kita punya rumus gradien sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Yang kita tahu kemarin, kalau X2 semakin mendekati X1, maka ini semakin mendekati kemiringan
garis singgung di suatu titik ya. Nah, jadi misalnya kalau di sini nih, nah di sini ya, ini kan kalau ini adalah sumbu X-nya ya. Nah, ini kan turunannya berarti kalau di sini Y2, di sini Y1, ya, di sini X1, di sini X2. Nah, ini adalah Y1 sama dengan Fx1. Nah, di sini adalah Y2 sama dengan Fx2. Nah, maka jelas bahwa Y2 min Y1 kan positif ya. X2 dikurang X1 positif. Nah, kemiringan garis singgung di sini ya itu ini. Nah, itu dia positif. Nah, ini kan naik ya fungsinya. Nah, sehingga apa itu fungsinya dikatakan kalau turunannya positif, maka dia di interval tersebut nilai F-nya sedang naik ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau ini mah gampang lah. Untuk X1 kurang dari X2, maka Fx1 kurang dari Fx2 untuk setiap X1, X2 pada suatu interval. Iya, emang iya gitu ya, disebutnya increasing. Nah, decreasing kalau ternyata Fx1 besar dari Fx2. Tapi kan ini gampang lah, gampang. Ini definisi aja. Nah, teoremanya ini kan, nah kita memahaminya teorema ini kayak ini. Jadi ini jangan dihafalkan, jangan dihafalkan sama sekali. Kita tinggal lihat, tinggal ingat ini aja, bahwa turunan adalah kemiringan garis singgung di satu titik. Maka kita kemudian langsung hafal bahwa, langsung tahu bahwa, lah iyalah kalau turunannya dia positif, berarti dia lagi naik fungsinya. Lalu kalau turunannya negatif, berarti pada interval tersebut, nah dia lagi turun nilai fungsinya. Nah terus, kalau turunannya sama dengan 0, ini udah dibahas berkali-kali di kuliah ini ya. Nah, kalau turunannya 0 berarti kan kemiringan garis singgung di titik itu tidak miring sama sekali, berarti kan begini. Ya, berarti kan gini. Nah, itulah mengapa kemudian di teorema 82-nya kalau turunannya 0 dia berarti optimal. Nah, optimal itu bisa minimum, bisa maksimum. Nah, habis itu kemudian di kalkulus ya. Nah, di kalkulus ini nggak perlu saya inikan lagi terlalu dalam lagi. Kalau turunan keduanya lebih besar dari 0 itu minimum. Tapi kalau misalnya turunan keduanya negatif, dia maksimum. Kalau saya supaya nggak ketukar, gampangnya ingat aja misalnya fx sama dengan x kuadrat plus 7 misalnya kayak gitu. Atau x kuadrat aja juga nggak apa-apa. Nah kan berarti begini ya. Fungsinya, sorry, kalau x kuadrat aja berarti begini dong. Begini. Oke, bentar ini hapus dulu. Nah, ini kan begini kan. Nah, berarti kan fx sama dengan x kuadrat, f aksen x sama dengan 2x, f double aksen x kan sama dengan 2. Nah, 2 kan positif. Nah, ini kan berarti minimum. Maka kalau turunan keduanya positif, maka nilai P, nilai FP-nya itu jadi nilai lokalnya itu, kalau P-nya ini adalah f aksen P sama dengan 0 ya, titik optimal. Cuma kan kita optimal bisa minimal bisa maksimal tadi ya. Nah, kita tahunya minimum atau maksimum, nah itu berdasarkan turunan keduanya. Nah, supaya nggak ketukar, karena ini biasanya ketukar, kalau saya sih ingat aja ini, X kuadrat diturunin 2 kali 2, positif. Nah, padahal X kuadrat punyanya minimum global di sini. Nah, berarti minimum gitu. Nah, ini jadi saya harap nggak lagi ketukar ya. Misalnya saya punya suatu fungsi fx gitu ya. Lalu saya punya nilai P lah, nilai P sedemikian sehingga f aksen P sama dengan 0. Nah, misalnya ya, misal saya ingin tahu si P ini apakah dia maksimum atau minimum di neighborhood si P-nya ini gitu. Maka gampang aja. Saya cari aja nilai misalnya FP, saya bandingkan dengan versus FP plus H misalnya. Nah, kalau FP plus H untuk suatu nilai H yang tidak terlalu besar, dia lebih besar daripada FP, berarti FP adalah minimum. Nah, sebaliknya, kalau nilai di sekitarnya lebih kecil, berarti FP maksimum gitu. Nah, itu kalau di dunia nyata kan cukup begitu saja ya. Nah, itu jadi saya kembalikan lagi lah ke kalian. Paling nanti tantangannya ya hanya ya tidak terlalu kecil banget, tidak terlalu besar banget. Ya, saya pikir itu jarang jadi masalah sih di dunia nyata. Nah, tapi kalau mau make sure banget ya silahkan saja pakai ini. Oke, nah contohnya di sini ada contoh. Nah, ini ada x pangkat 3 plus x kuadrat min x plus 1 ya. Ini ya, x pangkat 3 plus x kuadrat min x plus 1. Ada interval min 2 sampai 2. Nah, ini kemudian turunannya tentu saja tidak masalah. 3x kuadrat tambah 2x min 1
Nah, ini kalau sama dengan 0, ini bisa difaktorkan sehingga kita dapat bahwa titik optimalnya calonnya adalah 1/3 dan min 1. Lalu kalau kita hitung turunan keduanya berarti kan 6x plus 2 ya. 6x plus 2 sama dengan 0. Nah, ini kita masukin aja x 1/3 dan x min 1. Maka kita dapatkan di sini kalau kita masukkan 1/3 ya. Sorry, ini f double aksen x sama dengan f double aksen x. Kalau dimasukkan 1/3 ya, berarti kita dapatnya positif 4. Nah, sehingga dia adalah minimum. Nah, kalau kita masukkan min 1 ya ke sini min 1, berarti min 6 plus 2 itu adalah kemudian min 4 kurang dari 0, maka di titik x min 1 dia positif. Nah, ini adalah sekedar ya udah ngingetin ini yang waktu di kalkulus 1. Nah, kemudian kalau mau digambarkan bisa ya. Nah, ini perintahnya. Nah, ini sel yang ini hanya sekedar untuk ngegambarin apa yang di atas tadi. Pada interval min 2 sampai 2, lalu di sini panjang intervalnya 0,1, lalu kita hitung nilai fungsinya untuk setiap x yang ada di sini. Habis itu kita plot. Nah, ini plot ini nih yang baris ini. Yang baris ini sebentar, ini saya view line numbers. Nah, ini. Nah, yang di baris ini baris 9. Nah, itu sudah membuat yang biru ini. Ya, biru ini ya. Nah, terus kita ini yang baris ke-10-nya, baris ke-10-nya hanya membuat titik-titik ini nih. Nah, titik-titik ini ya min 1, 1/3 ya. Min 1 min 1, f min 1, f min 1 di sini. Lalu 1/3 1/3 di sini ya, 1/3 ini 0, perhatikan. Nah, terus f 1/3. Nah, f 1/3 di sini. Ini f 1/3. Nah, terus ini gambarnya cuma gitu doang. Ini cuma ngegambar tok kok. Jangan khawatir, ini cuma ngegambar tok. Untuk kemudian memahami fungsi yang di atas tadi. Bahwa antara min 2 sampai 2, ya tapi sebenarnya ini ya. Nah, saya juga ada buku-buku yang kemudian jeli sih, hati-hati dalam milih kata. Ada yang kemudian agak kurang ya. Nah, ini perhatikan bahwa ini adalah minimum pada suatu neighborhood dia aja gitu. Nah, ini juga maksimum pada suatu neighborhood dia aja. Nah, tapi sebenarnya kan maksimum yang sesungguhnya di sini, maksimum global. Nah, minimum global kan sesungguhnya di ujung-ujung gitu ya. Jadi kalau di matematika nanti yang level lanjut ya, yang level atas, semester atas biasanya terus ditambahkan. Kalau kita mau mencari optimal dari suatu fungsi, maka kita cari yang ini tadi titik-titik optimalnya, tambah kemudian di ujung-ujung interval, biasanya gitu. Nah, itu. Tapi ya ini kemudian implicitly di kalkulus biasanya hanya mengucapkan seperti ini. Tapi hati-hati sekali lagi, di dunia nyata kita juga harus mengecek ujung interval. Walaupun turunannya tidak nol. Seperti dilihat di sini, ini turunannya tidak nol, tapi nilai fungsinya lebih besar. Nah, oke. Itu kemudian, nah sampai sini kemudian kita, nah sebenarnya sih dari situ ya, dari konsep bahwa kita punya nilai optimal P adalah P sedemikian sehingga F aksen P sama dengan 0 kan. Nah, sampai sini sebenarnya kita bisa pakai yang kita pelajari, solusi dari nyari akar itu. Nah, akar dari persamaan nonlinier. Jadi kalau misalnya kita punya kayak tadi, saya ke atas lagi dulu sebentar sebelum kita bahas golden ratio search. Nah, misalnya kita punya fungsi kayak tadi, kayak gini ya. Ini, bahwa fx sama dengan x pangkat 3 ditambah x kuadrat min x plus 1. Nah, sebenarnya kita bisa menggunakan apa yang kita sudah pelajari di awal semester. Nah, kita bentuk aja fungsi gx ya. Turunan dari ini yaitu 3x kuadrat tambah 2x min 1, atau ini juga bisa secara numerik juga bisa ya, nggak harus diturunin langsung. Nah, habis gitu kita pakai itu kemarin Newton secant bisection ya, regula falsi, kita cari x sedemikian sehingga gx sama dengan 0. Nah, kalau kita ketemu x ini, nah ini kan berarti adalah nilai optimal si fx. Nah, gitu. Jadi sebenarnya sampai sini
sebelum kita bicara golden ratio search ya, nah sebenarnya kita sudah bisa nyari nilai optimal dari pengetahuan kita sebelumnya. Nah, seperti itu. Nah, ini nanti di akhir modul ini juga diberikan sih contohnya. Nah, ini si GX-nya bisa eksak kayak gini. Nah, GX-nya kemudian bisa juga adalah Fx plus H dikurang Fx dibagi H gitu. Jadi pakai sekan misalnya. Nah, itu bisa juga, nggak ada masalah. Nah, saya sering melakukan itu kalau ketemu permasalahan tersebut. Nah, oke, tapi kemudian itu salah satu cara. Nah, kemudian kita akan bicara sesuatu yang menarik nih, yaitu cara lain. Nah, disebutnya golden ratio, ada yang nyebut golden ratio search, ada yang nyebut golden ratio sector search. Nah, intinya adalah kalau kita punya suatu interval ya, nah, misalnya intervalnya antara 0 sampai 1, tapi nanti not necessarily harus 0 sampai 1. Terus dalam interval ini kita meletakkan 2 titik, yaitu 1 min R ya, 1 min R dan R 2 titik. Di mana R itu terletak antara 1 min R dan 1, lalu 1 min R ini antara 0 sampai R, atau artinya 1 min R lebih kecil daripada R. Nah, R-nya berapa belum kita bicarakan dulu. Nah, sampai sini oke ya, Nah, kemudian kita ingin kemudian membuat sebuah rasio yang konstan. Nah, ini ya. Kemudian kalau kita tetapkan, nah ini kan 0 sampai 1 ya. Nah, kalau kita tetapkan saya mau 1 min R dibagi R. Nah, 1 min R itu kan berarti ya. Nah, ini saya pakai biru dulu. Nah, ini 1 min R kan ini berarti ya. Ini tuh 1 min R kan panjangnya. Karena ini dari 0, ini 1 min R. Berarti ini 1 min R. Nah, terus kemudian R ini, nah itu kan ini dari 0 sampai sini kan. Ini R kan, ini R. Nah, 1 min R dibagi R, ya, 1 min R dibagi R. Nah, kita ingin dia konstan itu sama dengan, ya saya pakai warna lain lagi, apa misalnya ya, hijau. Hijaunya yang ini. Nah, ini. Nah, ini sama dengan R dibagi 1. R tuh ini ya. R tuh ini, ya dari 0 sampai R. Nah, ini R. Ya, 0 sampai R kan berarti R ya. Sama dengan R dibagi 1. 1 berarti kan dari 0 sampai 1 di sini. Nah, ini kan 1. Nah, 1. Ya, jadi ini dibagi ini dibagi ini, yang biru dibagi yang merah, itu sama dengan R yang hijau dibagi 1 seluruh baris bilangannya. Nah, ini kan kalau kali silang ya, berarti R kuadrat sama dengan 1 min R. Nah, R kuadrat plus R dikurang 1 sama dengan 0 ya kan. Nah, terus ini pakai rumus kecap. R min B plus minus 2AC berarti min 1 plus minus akar 2 kali 1 min B plus minus B kuadrat min 4AC kan. B kuadrat berarti 1 dikurang 4 kali 1 kali min 1 berarti tambah ya, tambah 1 tambah 4. 1 tambah 4 dibagi 2A. 2A berarti 2. Berarti min 1 plus minus akar 5 per 2. Nah, berarti di sini R-nya yang positifnya ya berarti adalah di sini akar 5 min 1 per 2 ya. Berarti min 1 plus akar 5 per 2. Nah, ini adalah si R-nya. Si R yang ini nilainya. Nah, ini adalah suatu konstanta khusus di matematika. Ini punya lambang. Lambangnya adalah pi ya, kalau nggak salah nyebutnya ini ya, pi ya, pi. PHI, pi. Nah, ini adalah pi yang nilainya nanti sekitar berapa ya? 1,6 something gitu. 1,6 something. Jadi konstan di matematika tidak hanya pi 3,14 lalu E 2,718, ada lagi pi sampai itu adalah 1,6 something. Nah, ini supaya lebih jelasnya ini ada All right, so we want to explore this series of equations up here. We've got A plus B divided by B is equal to B divided by A is equal to some constant. Well, let's do a little exploration on this, and let's think of this in terms of some multiplicative comparisons. So the first thing I want to do is I want to consider the length A plus B, and I want to measure that in terms of B length. So down here we have a diagram, and we have A
B, and these are both lengths. Together, obviously, that's the length A plus B. So let's snap off that A plus B length. There we go. That green line now represents A plus B in terms of lengths. Now, but I want to measure that in terms of B length units. So let's just drop this down and let's ballpark this. I mean, how many red units do you think are contained in the green units? I mean, is the green 1.4 times as long as the red, 1.5 times as long as the red, 1.6 times? We don't know. We do know it's longer than that, but let's just create a very crude measuring stick here. I'm going to spin this around, and lo and behold, we can see that. Yeah, I'm gonna have to say now that the green length is about 1. It looks like it's more than half. Let me do this. Let's click on. There's a halfway marker right there. So it looks like the green is maybe, what do you guys say? About 1.6. Yeah, let's say the green is around 1.6 red units. In other words, this ratio up here, A plus B divided by B, the length of A plus B in terms of B length units looks like it's about 1.6. Now that's not exactly right, but it's probably, close enough for us to mess around with right now. Now, the second part says, okay, well, let's now measure B in terms of A length units. So we're going to come back to the diagram, and remember, B is this length over here. So I'm going to go ahead and I'm going to pull off that B length unit. There we go. And I want to measure that B length in terms of A length. So here I'm going to bring up an A length unit right there, the red. Okay, now it's a little harder to measure that, so let's go ahead and let's just flip this over like so, and we can see that clearly the green again is a bit longer than the red. It's probably not twice as long, but it's maybe 1.5-ish times as long. To see if this is consistent, I'm going to flip this one more time just like that, and yeah, it looks like we're definitely over halfway. We're short of 2 red units, but we're more than 1.5, so maybe we'd call this about 1.6 again. So let's mark that up there as well. And so we can see that we end up with this consistency up here where A plus B, that length measured in terms of B lengths, is around 1.6. B measured in terms of A lengths is about 1.6, and this is special to us, and this ratio is special enough that we designate and reserve a Greek letter for it. That is the Greek letter phi. Itu cukup menarik ya, secara visually melakukan kemudian apa yang tadi saya jelaskan ya, perbandingan dari segmen-segmen di garisnya gitu ya. Nah, atau kalau kita mau lebih precise ya, tadi akar 5, nah ini ya, nah, lebih precise-nya adalah 1,618 si pi-nya itu, 6,618 something. Nah, what's so special ya tentang ini ya, what's so special tentang si golden ratio ini. Nah, kemudian ada video berikutnya, apalagi kita sebagai muslim ya, kemudian ini akan jadi menarik sekali. Nah, kita lihat dulu videonya, baru nanti kita bahas ya. Video tadi menjelaskan bahwa alam ini ya, mulai dari bunga sayap, sayap capung, matanya juga, keong, semuanya itu sebenarnya berpola, dan polanya itu pola matematika. Fibonacci dan tadi golden ratio tadi 1,61 something itu kemudian memegang peranan penting, makanya dia spesial si konstanta itu. Nah, kita sebagai muslim kemudian seharusnya iman dan takwanya bertambah ya melihat ini. Nah, tidak lagi ainul yakin, kita hakul yakin bahwa ketika Tuhan menciptakan alam semesta, maka Tuhan menciptakan matematika dulu. Nah, karena semua kemudian hewan, tumbuhan yang ada di alam semesta ini mengikuti suatu pola matematika. Jadi matematika tidak pernah diciptakan oleh manusia. Manusia hanya menemukannya saja. Matematika itu sudah ada di alam semesta ini. Gitu. Nah, ini subhanallah ya, luar biasa sekali gitu. Nah, kita sebenarnya beruntung sebagai orang matematika bisa kemudian menangkap keindahan ini di alam semesta. Nah, oke, kita akan menggunakan itu tadi, si golden ratio tadi ya, suatu konstanta yang sangat istimewa tadi, untuk kemudian mencari optimal fungsi. Wah, keren banget. Udah dipakai untuk itu pola membentuk bunga segala macam, wah dia bisa juga nyari optimal fungsi. Nah, bagaimana melakukannya? Nah, konsepnya dia sama kayak bisection. Jadi kita pertama kita awali dengan, nah ini kalau nggak ikut sinkronus online-nya, kalau belajar sendiri agak susah nih ngertinya. Kalau yang ikut sinkronus online, coba kalian konsentrasi dulu.
baik-baik dengarkan penjelasannya. Nah, kita awali dengan suatu fungsi tentu saja fx ya. Nah, kemudian habis gitu fungsi fx ini kita lihat pada interval A dan B. Kemudian langkah selanjutnya ya, langkah selanjutnya untuk mencari nilai fungsi tersebut pada A dan B. Nah, dia diasumsikan unimodal ya. Jadi hanya memiliki satu nilai optimal. Nah, terus kita hitung nilai C dan D. Nah, nilai C dan D berapa? Nah, ini ada formulanya. Nilai C adalah A ditambah 1 min R dikali B min A. Ya, ini ya, ini. Nah, di mana si R itu adalah tadi, si konstanta pi kita, yang 1,6181. Jadi bisa dihitung ya. Kalau A-nya 0, B-nya 1, ya berarti disesuaikan saja. Tapi A dan B-nya tidak mesti 0 dan 1. Nah, itu dihitung nih nilai C. Nah, habis itu kemudian tahap berikutnya kita hitung nilai D. Nilai D. Nah, nilai D ini ada rumusnya juga ya. Nah, tergantung A dan B-nya nanti substitusi berapa. Dia A, ya bedanya di sini adalah tambah R dikali B min A. Nah, kalau B dan A-nya tadi 01, berarti ini kali 1. R-nya itu tadi yang ini, ya, pi ini. Nah, 1,618. Nah, oke. Jadi kemudian kita sudah punya nih A, C, D, B ya. Nah, terus ada fungsinya. Nah, berikutnya, tahap berikutnya adalah kita ngecek, bandingkan ya, bandingkan FC dengan FD ya, FC dengan FD. Nah, jika FC kurang dari sama dengan FD, nah kemudian kita lihat di sini, ini FC, ini FD. Nah, benar ya, FC kurang dari FD. Nah, kalau benar, maka kemudian intervalnya kita rubah jadi AD. Sorry, intervalnya jadi ini, AD. Jadi ininya yang hilang ya. Nah, ini berubah dari sini, jadi intervalnya AD. Sekarang intervalnya jadi segini ya, dipotong gitu. Nah, kemudian apa itu kita ganti, kita replace nih, si D ini jadi B. Ya, jadi B. Nah, kita hitung lagi nanti D-nya pakai rumus ini kita hitung. Nah, terus ketemu nih D di sini misalnya. Nah, di sini. Terus kita lihat lagi nilai FC dengan FD. Apakah FC kurang dari FD? Nah, kalau gini kan berarti ini FD, ini FC. Nah, berarti kan FC lebih besar daripada FD. Nah, maka kemudian gantian sekarang yang ini yang jadi A. Nah, kita hitung C yang baru kayak gitu di sini nanti kayak gitu. Dan seterusnya. Gitu aja. Nah, ini kayak bisection kan sebenarnya. Nah, kalau kalian ingat bisection ini sebenarnya kayak bisection. Nah, cuma mekanismenya saja yang berubah. Nah, sekarang pakai ini, pakai dua nilai ini. Nah, kalau bisection kan hanya A plus B bagi 2 ya. Nah, saya harap ini mengerti. Nah, ini ada contohnya. Contohnya di sini adalah fungsi x kuadrat min sin x. Ini contoh di buku ya. Awalnya A dan B-nya itu 0 dan 1. Nah, kemudian menghitung C dan D-nya pakai rumus yang di atas ya. Rumus ini A plus 1 min R kali B min A tambah R kali B min A itu ya. Nah, itu didapatlah dua nilai ini. Lalu dihitung nilai FC sama FD-nya. Nah, mana yang lebih besar? FC kurang dari sama dengan FD enggak? Nah, kita ikuti pakai tadi ini. Nah, terus nanti makin menyempit di sini. Nah, ternyata kemudian B-nya sekarang dirubah. B-nya jadi D. Nah, kayak gitu. Terus hitung lagi D yang baru. Pakai rumus yang di atas tadi. Dan seterusnya. Sampai kapan? Nah, sampai ada beberapa ini di buku. Ada beberapa kriteria di buku, diantaranya misalnya A plus C bagi A plus C, jarak antara A plus C itu sudah dekat misalnya, jadi lebih kecil selama dia lebih besar dari toleransi terus dilakukan, ada yang seperti itu ya. Nah, itu juga bisa dilakukan. Nah, ini kalau pakai apa itu? Ini kalau pakai eksak kan, ini berarti adalah ini turunannya berarti 2x sama dengan cos x ya. Kalau mau cari f aksen x sama dengan 0 atau berarti nah ini agak ini ya, ini non linear ya, non linear. Nah, ini belum dapat dia. Nah, ini dapatnya di sini. Ternyata adalah 0,450186 yang turunannya itu sama dengan 0 di titik itu. Nah, ini tapi non linear. Nah, ini kemudian kalau mau nyari turunan kedua dari ini jadi 2 ditambah sin x ya. Nah, itu kalau kita mau bandingkan dengan tadi metode golden ratio search ya. Nah, kemudian kita bisa lakukan langkah-langkah yang tadi. Nah, ini sebenarnya cuma saya nulis ulang apa itu yang di atas tadi dengan lebih poin per poin gitu.
Nah, ini sel ini hanya ngegambarkan saja fungsi itu tadi x kuadrat min sin x, yang fungsi yang ada di buku, yang ini, yang contoh ini x kuadrat min sin x. Oh ya, kalau di buku nggak ada Python-nya ya. Jadi Python-nya itu emang saya bikin sendiri. Nah, kemudian ini hanya ngegambar saja, belum golden search-nya, belum. Nah, golden search-nya di sini, ya, golden search-nya di sini. Nah, ini saya jelaskan. Nah, kalau ini kan cuma si nilai pi tadi kan, akar 5 plus 1 per 2. Nah, kemudian kita hitung titik C dan D pakai rumus tadi. Ini rumus di ini golden search ratio. Nah, ini output ini hanya sekedar nyimpan saja, nyimpan nilai ABCD. Supaya kita punya kayak history nilai ABCD-nya. Supaya kita punya tabel kayak di atas gini. Saya punya tabel, nah kayak gini. Kita punya nilai ABCD untuk setiap iterasi. Gitu. Nah, itu saya simpan dalam variabel namanya output. Nah, dia adalah himpunan dari, atau lebih tepatnya lagi list dari, terus tuple berurut dari ABCD. Nah, terus tadi salah satu stoppernya adalah selama jarak antara C dan D lebih besar dari toleransi. Toleransinya di sini misalnya defaultnya saya 10 pangkat min 6 ya. Nah, tapi ini bisa diganti-ganti terserah kalian berapa. Nah, terus dia ngecek apakah FC kurang dari FD. Nah, ini kan yang tadi ya. Kalau iya, B-nya kemudian berubah jadi D. Kalau enggak, A-nya yang berubah jadi C. Itu yang tadi di atas. Nah, setelah itu ya karena kita punya ABCD yang baru ya kita simpan. Lalu C dan D-nya kemudian berubah kan, kita update. Nah, kita update. Nah, C-nya adalah pakai rumus yang di atas tadi lagi, ini ya. Rumus ini kita terapkan lagi. Tapi kan kemudian B-nya sama A-nya sudah diupdate dengan yang baru. Nah, itu dilakukan terus sampai jarak antara C dan D dia sudah dekat. Sama kan kayak bisection juga gitu kan. Bisection juga begitu. Nah, cuma kalau di bisection dia punya pilihan fx udah dekat dengan 0. Nah, tapi kan itu masalah nyari akar. Kalau ini kan bukan nyari akar. Nilai fx itu bisa tidak 0, bisa berapa saja. Nah, terus ada dua cara ya. Ini cara dari Wikipedia ya. Nah, terus yang di buku Matthews itu sebenarnya algoritmanya gini. Kalau saya terjemahkan ke Python jadi begini. Di buku tentu saja nggak pakai Python itu. Nah, tapi pada konsepnya sebenarnya sama aja. Beda tipis lah. Beda tipis atau bahkan sama persis. Nah, bedanya di sini paling dia pakai loop. Jadi misalnya kita mau berapa iterasi nih pakai golden search ratio-nya. Nah, kalau yang di sini kan yang di atas dia pakai while. Jadi dia terus melakukan sampai kemudian tadi C min D udah lebih kecil dari toleransi. Nah, kalau yang di bawah, yang di buku Matthews, dia lebih pendekatannya kemudian kita pakai berapa iterasi gitu. Jadi N di sini looping. Nah, itu. Nah, ini kalau dijalankan programnya, nah ini ya, kita samakan dengan yang tadi contoh di buku, contoh 8.1, maka kita mendapatkan tabel yang sama persis seperti di atas di buku tadi. Ya sudah, berarti kita udah confirm nih bahwa oh ya programnya benar menghasilkan hasil yang benar. Nah, terus didapatlah kemudian nilainya setelah berapa iterasi ya kita dapatkan misalnya titik tengahnya aja FA plus B bagi 2. Berarti nilai optimalnya ya, nilai optimalnya adalah segini. Kalau misalnya mau tahu nilai ininya titiknya ya sudah berarti gini aja. A plus B kemudian bagi 2 terus koma, nah F gitu. Dengan cara begitu kemudian kita punya nilai X yang optimalnya ya, berarti ini sekitar 0,1 ini kan 15 ya, 0,11 something, 5 something atau 6 something gitu ya. Nah, itu. Jadi itu adalah metode golden ratio search. Nah, konsep ini, nah ini kalau tadi pakai fungsi yang ini ya, yang GSS. GSS itu berarti yang ini, yang dari versi Wikipedia. Nah, bisa juga pakai fungsi GS yang dari Matthews. Sama saja sebenarnya. Nah, ini dia menghasilkan sama saja. Nah, cuma di sininya juga ya mirip-mirip ya. Nah, ini pakai 24 iterasi ya, karena di tadi fungsi yang di Matthews ya pakainya iterasi bukan while, pakai looping for. Nah, ini sekedar ininya plotnya. Nah, setelah beberapa iterasi dia juga konstan ya. Konstan kemudian ke nilai optimal fungsi. Perhatikan ini bukan error, tapi ini adalah nilai F dari A plus B per 2. Berarti dia akan kemudian konvergen ke nilai optimal karena memang nilai optimal fungsinya tadi adalah min 0,2 something. Coba lihat ke atas ya.
nilai optimal fungsinya tadi adalah, kita lihat ke atas, atau kalau mau lihat dari gambar juga bisa ya, di sini. Nah, ini lihat dari gambar dia optimalnya di sini kan. Minus 0,2 entah 3 entah 4 something ya di situ. Nah, ini coba kalau untuk lebih pastinya lagi tadi. Nah, ini min 0,2324656. Ya, itu ya. Pada nilai di sininya 0,4501 something gitu ya. Nah, itu. Nah, itu adalah golden ratio search. Nah, menariknya ya cukup simpel ya. Cukup simpel untuk mencari optimal fungsi. Nah, kalian kemudian, nah ini ada latihan contoh lain yang nggak sama dengan di buku. Yang pada dasarnya sebenarnya kita bisa pakai untuk sembarang fungsi sih. Nah, kalau multivariat gimana? Nah, ini multivariat yang agak tricky nih. Nah, multivariat tapi konsepnya sama. Nah, kalau kita paham konsepnya, maka pada intinya sama, yaitu apa sih sebenarnya inti dari tadi golden ratio search itu intinya apa sih? Intinya adalah kita kemudian bergerak ke arah optimal gitu ya. Kita jadi kayak punya panduan bergerak ke arah optimal. Nah, kalau tadi kan kalau fungsi satu dimensi ya kita bisa FC kurang dari FD gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya fungsi multivariat kayak gini gimana gitu. Nah kalau ininya, kalau teorinya nggak perlu saya ulang ya. Nah, ini mah udah jelas kalian apa yang disebut lokal minimum, lokal maksimum, lokal minimum intinya adalah nilai-nilai di sekitarnya lebih besar. Terus kalau misalnya lokal maksimum berarti nilai-nilai sekitarnya lebih kecil kayak gitu doang. Nah, itu udah dipelajari lah, itu gampang. Nah, terus kalau ininya juga sama ya. Nah, ini kalau di buku Purcell tuh yang gambar itu, gambar fungsi saddle point itu. Nah, itu kan ada tuh apa itu kriteria apakah dia lokal minimum apa lokal maksimum gitu atau unknown gitu, inconclusive. Nah, itu dilihat dengan turunan keduanya dari si X dan si Y terus terhadap XY. Nah, ini kan sebenarnya determinan ya. Jadi determinan dari matriks Jacobi. Hessian. Dan kalau kita punya fungsi multivariat, turunan pertamanya itu Jacobinya ya, dia adalah vektor ya do F per do X, terus do F per do Y ya. Nah, terus turunan keduanya adalah Hessian matriks ya. Itu adalah do F per do X kuadrat, do X kuadrat F, terus ini do kuadrat F, do X do Y ya, do X do Y. Terus ini do F do kuadrat F per do Y do X sama dengan do X do Y kalau continue, terus ini do kuadrat F per do Y kuadrat kan gini. Nah, ini disebutnya matriks Hessian. Nah, kalau kita lihat rumus ini kan ini dikurangi ini kan. Nah, determinan kan sebenarnya, determinan dari Hessiannya. Nah, itu akan menentukan nanti apakah dia lokal maksimum, lokal minimum atau lokal maksimum. Tergantung nanti nilai determinannya lebih besar dari 0 atau lebih kecil dari 0 ya. Nah, kayak gitu. Ini nilai ininya determinannya sama nilai turunan kedua dari X-nya. Nah, itu secara analitik ya, secara analitik. Nah, kemudian metodenya. Nah, ini agak tricky nih. Mungkin lagi-lagi butuh konsentrasi agak kuat ya. Nah, saya coba jelaskan agak pelan di sini. Nah, metodenya namanya metode Nelder-Mead. Gimana pronunciation? Mead. Nelder-Mead. Nah, pertama-tama kita buat sembarang segitiga. Nah, kalau segitiga kan berarti butuh 3 titik ya. Nah, taruhlah di sini adalah X1, Y1 ya. Lalu di sini X2, Y2 ya. Nah, terus di sini X3, Y3. Segitiga harus punya 3 titik. Yang tidak segaris. Nah, kemudian dari masing-masingnya ini kita masukkan ke fungsinya. Jadi F X1, Y1, F dari X3, Y3, F dari X2, Y2. Nah, ini kita sebut Z1. Nah, ini kita sebut sebagai Z2. Nah, ini kita sebut sebagai Z3. Nah, karena Z1, Z2, Z3 adalah skalar, ya, skalar, maka kita bisa urutkan. Nah, urutkan sedemikian sehingga Z1 kurang dari sama dengan Z2, kurang dari sama dengan Z3. Nah, jadi indeksnya kita rearrange. Jadi misal ini adalah Z1 nilainya misalnya 2,3. Lalu ini nilainya 5,4. Lalu ini nilainya misalnya 0,1. Maka kita rubah si X3 Y3 ini jadi X1 Y1 karena dia paling kecil, ya kan? Z1 kurang dari Z2 kurang dari Z3. Nah, si ini
jadi Z2. Nah, jadi Z2 karena dia kedua paling besar. Nah, ini tetap jadi Z3 karena paling besar nilainya. Jadi kita rearrange indeksnya supaya Z1 kurang dari Z2 kurang dari Z3. Seperti itu. Jelas ya sampai sini ya. Nah, kemudian biasanya di buku itu dinamakan 3 titik ini. Nah, ada alasannya sih penamaannya, tapi sebenarnya mathematically speaking nggak perlu sih. Tapi supaya memudahkan pemahaman biasanya dinamakan. Z1 dinamakan B. B itu kepanjangan dari best. Ya. Nah, Z2 kita namakan G. G itu artinya good. Nah, Z3 itu kita namakan W. Nah, itu artinya worse. Kenapa namanya begitu? Nah, kenapa namanya gitu? Kenapa namanya B, W, G? Nah, karena artinya, nilai optimalnya tuh di arah B, ke arah B. Bayangin deh, ini lebih kecil. Terus ini paling gede, ini yang tengah-tengahnya sedang. Lalu kalian bayangin fungsi 3 dimensi gitu. Terus ada segitiga di situ, di fungsi 3 dimensi. Terus ini paling kecil misalnya. Wah, berarti kan itu udah arah ke arah yang paling ininya, optimalnya gitu. Bayangin apa ya? Nah, ini nih. Saya punya mouse. Kelihatan nggak? Nah, ini kan segitiga di mouse saya nih. Terus kan kalau yang paling kecil nilai segitiganya titiknya ya. Berarti kan udah ke arah ke optimal. Berarti saya harus menuju ke sana. Best direction gitu ya. Best direction. Kan gitu logikanya gitu. Kemudian sampai situ saya harap mengerti ya logikanya kenapa seperti itu. Kenapa dia repot-repot nama-namain. Orang matematik kadang-kadang nggak suka begitu. Nah, ini memudahkan saja. Nah, terus kemudian kita cari titik tengahnya ya, titik tengah antara best dan good. Ya, ini kan best ya. Nah, di sini good. Nah, kita cari titik tengahnya M. Nah, titik tengahnya M. Nah, perhatikan bahwa B pada dasarnya ya, itu adalah vektor. Ya. Nah, terus G pada dasarnya adalah vektor X2, Y2. Maka B plus G bagi 2 ya ini adalah vektor M. Artinya M ini adalah suatu titik XM, YM sebenarnya. Ya, saya pelan-pelan nih sampai situ. Nah, setelah itu juga karena ini masing-masing vektor ya, maka kita bisa kemudian menghitung R, yaitu 2 kali vektor M dikurangi W. Nah, itu letaknya kurang lebih di sini. Ini W, ini M, ya. Nah, ini R itu sama dengan adalah 2M dikurang W. Nah, itu ya. Nah, terakhir belum ya? Belum terakhir. Terus hitung E. E adalah 2R min M. Nah, terus E ini rumusnya E ya, E adalah 2R minus M. Nah, jadi kita kemudian punya segitiga yang baru. Punya segitiga yang baru. Nah, setelah itu kita ngitung C1 dan C2 di sini adalah W plus M bagi 2 ya, di sini berarti ya W plus M bagi 2 ini C1. Nah, C2-nya adalah M plus R bagi 2 berarti di sini ini C2. Nah, C2. Nah, kemudian apa yang terjadi, saya pakai ganti warna dulu ya. Nah, terus kita kita hitung nih nilai fungsi di titik-titik E, R, C2 dan C1 ya. Kita hitung nilai-nilainya. Lalu kita kemudian cari nilai yang paling kecil. Nah, kita cari nilai yang paling kecil, nah itu akan menjadi segitiga kita yang baru. Ya, yang worst-nya kita buang misalnya. Nah, terus kemudian dapat segitiga yang baru ini. Nah, dapat segitiga yang baru, lakukan lagi seperti tadi dari awal tadi. Wah, gitu. Dan gitu terus. Nah, sampai kemudian nanti titik yang barunya itu adalah titik yang optimalnya. Nah, kita lihat di bawahnya ya. Animasinya dulu. Nah, ini ada video animasinya bagus. Kalau kalian tadi penjelasan tadi masih belum jelas, saya harap mudah-mudahan dari video ini jadi tambah jelas maksudnya. Ya. Jadi segitiga ini, nah kita lihat optimalnya ke tengah ya. Nah, dia semakin ke tengah gitu. Nah, kayak gitu. Terus kelewatan dia balik lagi. Nah, gitu. Nah, dia pokoknya bikin segitiga terus ya, sampai dia kemudian semakin dekati nilai optimalnya. Nah, contohnya gimana? Nah, tadi kan abstrak ya. Nah, ini kemudian contoh nyatanya, misalnya di sini ada fungsi fx, y sama dengan x kuadrat tambah 4x tambah y kuadrat min y min xy.
Nah, lalu segitiga awalnya ya 00, 1200, 0008. Jelas dia tidak segaris, jadi di segitiga. Kita hitung nilai Z-nya, nah, terus habis itu kita urutkan. Wah, berarti paling kecil di sini adalah min 3,36. Nah, ini base-nya ini ya. Berarti ini jadi X1 base-nya. Yang kedua paling kecil berarti ini ya, berarti 0,08 sini. Worst-nya di sini adalah 0,0. Nah, setelah itu kayak tadi kita hitung nilai M adalah B tambah G bagi 2, 1,2 tambah 0 bagi 2, 0,6, 0 tambah 0,8 bagi 2, 0,4. Ya, kan vektor biasa ya, operasi vektor biasa. Nah, begitu pula 2M min W ya. 2 kali 0,6, 1,2, 1,2 dikurang 0, 1,2. Ya. Nah, 0,4 kali 2 adalah 0,8, 0,8 dikurang 0 adalah 0,8. Nah, dapatlah kita titik-titik itu, M dan R yang baru. Nah, di sini kemudian dilihat nilai fungsinya di dua titik ini. Jadi di FR dia dapat min 4,48, terus di FM mana ya? FM dia nggak ada di sini, dia lupa ngitung. Nah, kalian silakan hitung sendiri FM berapa. Nah, tapi ternyata FR itu kemudian di sini min 4,48 itu lebih kecil daripada base sebelumnya. Base sebelumnya kan min 3,36 ya. Nah, terus habis gitu maka kita apa itu FR kurang dari FBase, maka kita bentuk segitiga yang baru ya. Segitiga yang baru, maka sekarang segitiganya worst-nya tadi adalah 0,0 ya. 0,0 ini tadi worst-nya. Worst-nya sekarang dipindah jadi base yang baru. Nah, base yang baru di sini adalah si E. Yang E itu adalah 2 kali R min M. Nah, ini adalah 1,8, 1,2. Nah, ini nilainya min 5,8. Nah, kemudian akhirnya segitiga yang sebelumnya 00, 120, 008, karena worst-nya ini, worst-nya kita ganti dengan base yang baru, yaitu ini. Nah, habis itu loop lagi, ini di loop gitu. Ini di loop terus, ya. Nah, sampai kemudian apa itu nilai dari fungsi yang nilai dari F dari base-nya yang ke N plus 1 dikurangi F dari base-nya yang ke N, nah itu udah kurang dari kurang dari toleransi yang diberikan. Artinya kemudian tidak berubah drastis gitu ya, tidak berubah drastis. Nah, itu kurang lebih programnya gimana? Nah, ini ada contohnya di bawah kalau hitung secara programnya. Nah, ini fungsi yang tadi ya. Nah, terus ini juga itu tadi. Nah, terus ya sudah hitung si BGW apa itu nilai dari fungsinya apa, tinggal dimasukkan saja nilainya jadi berapa. Jadi F dari V1, F dari V2, F dari V3, di mana F-nya ini adalah fungsi multivariat tadi. V1, V2, V3-nya adalah ya vektor tadi, vektornya. Nah, seperti itu. Kemudian kita hitung nilai M, nilai R, nilai E, terus kita di sini misalnya kita print, sekedar ngeprint, terus habis gitu ya kita harus ngelihat sebenarnya ya, mana yang jadi W yang terbaru. Nah, terus habis itu diulang lagi gitu, M sama dengan B plus G per 2, R sama dengan 2M min W, E sama dengan 2R min M, dan seterusnya. Neldermid ini metode ini cukup simpel sih sebenarnya untuk kemudian digunakan bisa pada multivariat, sembarang multivariat sih, nggak harus bivariat. Nah, ini harusnya saya taruh atas tadi ya. Nah, ini yang awalnya tadi ya, yang saya bilang bahwa ya sebenarnya optimasi fungsi ya kita bisa pakai metode mencari akar. Nah, ini adalah contohnya, ilustrasinya seperti itu. Sebelumnya kita sudah membahas tentang pendahuluan optimasi. Jadi optimasi itu pada dasarnya apa? Yang utama adalah penggunaan konsep turunan. Jadi jika kemiringannya 0 atau tidak miring sama sekali, maka pada titik tersebut ya dia merupakan calon dari titik optimal dari sebuah fungsi ya, baik fungsi univariat maupun multivariat. Sebelum ini juga kita sudah membahas metode untuk mencari nilai optimal tanpa turunan ya, dengan metode Nelder-Mead.
Nah, tapi pada data science seperti deep learning banyak digunakan metode-metode optimasi, terutama meminimumkan fungsi loss error ya, loss function, maaf. Jadi fungsi error atau loss function, jadi kita mencari X bintang, tapi X-nya di sini nanti beta ya. Jadi kita ingin meminimumkan loss function ini, atau lebih tepatnya penulisannya sebenarnya tidak seperti itu. Jadi penulisannya lebih tepat kita meminimumkan parameter yang optimal dari suatu loss function terhadap beta given X, di mana X-nya itu data ya. Gitu. Jadi X itu given, nah yang kita mau optimalkan dari loss function ini adalah parameternya gitu, si beta bintangnya ini. Nah, di data science, terutama machine learning, atau lebih spesifiknya lagi neural network atau deep learning, biasanya kita meminimumkan loss function ini, lalu kita bisa menggunakan beberapa metode ya. Salah satu yang sangat dasar sekali adalah gradient descent. Nah, gradient descent ini sebenarnya konsepnya mirip seperti Rabson-Newton, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya ya di video ini, di bagian-bagian awal sebelum ini. Jadi di Newton-Raphson kita memiliki iterasi seperti ini, dikurang fx per f aksen x, tapi ini adalah mencari x bintang sedemikian sehingga f x bintang sama dengan 0, atau biasa disebut sebagai solusi akar ya, akar dari fungsi nonlinier. Tapi kalau f ini adalah kita anggap misalnya kita punya fungsi f gitu ya, lalu ini yang mau kita optimalkan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya di video ini, kita bisa menghitung turunannya, ini kita misalkan G gitu, maka ini bisa kita ganti G, maka metode Newton juga sebenarnya bisa digunakan untuk mencari nilai optimal suatu fungsi. Dan itu bisa kita lihat misalnya contohnya ya, sebentar, contohnya di sini misalnya di MPMath di sini ya, dia pakai Newton juga ya. Ini modul di Python atau misalnya di SciPy ya. Kita bisa lihat juga contohnya di SciPy. Nah, seperti ini dia juga menggunakan Newton juga ada gitu ya. Tapi tentu saja ini bukan yang paling populer ya untuk optimasi. Biasanya yang paling terkenal tuh ini, mohon maaf, gradient descent. Nah, gradient descent ini sebenarnya konsepnya sangat sederhana sekali. Dia masih memanfaatkan turunan ya. Jadi dimulai dari titik x0, kita sudah bahas sebelumnya di bagian awal dari video ini ya, turunan di titik itu adalah arah ya, arah untuk kemudian ke sini nih, ke titik optimalnya. Dan biasanya kita di optimasi itu menuliskannya minimum ya, minimum dari fungsi. Kalau kita mau maksimumnya jadi tinggal kita minuskan saja, jadi fungsinya jadi terbalik gitu ya, tapi sama saja pada dasarnya. Makanya biasanya minimum. Nah, maaf saya gambar lagi tadi hilang, ini X0, lalu ini adalah turunannya di titik X0, lalu nanti di sini adalah X1, lalu X2, dan seterusnya X3, sampai dia akhirnya akan konvergen ke titik optimal ini, X bintang lah kita sebutnya ya. Nah, di gradient descent, barisan X yang konvergen ke X bintang ini, ya, skemanya itu cukup sederhana. Jadi, kalau nulis X biasanya rancu ya, karena di data science machine learning X biasanya data, kita pakai W saja seperti di contoh ini, maka gradient descent sebenarnya hanyalah, iterasinya hanyalah Wn plus 1 sama dengan Wn dikurangi suatu konstanta di sini, nanti akan kita bahas nanti, sebut aja di sini eta, lalu turunan dari F. Nah, terhadap W tentu saja. Jadi kita ngebayanginnya F itu loss function, W itu parameter. Nah, W0-nya apa gitu ya, kan karena ini barisannya. Nah, W0-nya ini biasanya sembarang atau random. Tapi tentu saja akan lebih baik lagi kalau W-nya awalnya tidak random, tapi suatu titik yang sudah relatif cukup dekat ke nilai optimalnya. Oke, nah ini konstanta ini adalah seberapa percaya kita terhadap gradien ini.
Atau kalau di data science, di neural network dan deep learning, ini biasa disebut sebagai learning rate. Jadi si gradien ini, si turunan dari F ini menentukan arah ya. Bisa kita lihat contohnya di gambar ini, dia arahnya semakin menuju ke nilai optimalnya di sini. Nah, mengenai turunan sebagai arah juga sudah dijelaskan di awal video ini. Nah, berarti di sini si learning rate ini, ya, ini nilainya biasanya antara 0 sampai 1 ya, seperti ini. Jadi kalau semakin besar, maka kita semakin percaya terhadap ini ya, terhadap turunannya. Kalau kecil berarti kita kepinginnya pergerakan dari barisan X ini itu perlahan sedikit demi sedikit. Kalau orang Jawa bilangnya alon-alon asal takon. Nah, kalau kita menggunakan koefisien ini, learning rate ini terlalu tinggi, nanti takutnya dia langkahnya terlalu jauh, akhirnya kelewatan ke sini gitu. Jadi biasanya learning rate itu dipilih relatif kecil, tapi kalau terlalu kecil juga bahayanya adalah langkahnya terlalu banyak, artinya epochnya atau iterasinya nanti terlalu banyak. Nah, iterasinya hanya seperti ini aja, jadi sangat simpel sekali bahwa W setelahnya ya, jadi si parameter setengahnya adalah parameter sebelumnya dikurangi learning rate kali turunan dari fungsi F. Nah, turunan dari fungsi F ini dia nulisnya seperti ini ya. Artinya ini turunan secara umum ya. Jadi bisa multivariat. Dan turunan dari suatu fungsi yang multivariat berarti ini menandakan vektor Jacobi namanya. Jadi kalau saya punya fx1 jangan ffw1, w2, maka gradiennya dari f itu adalah gitu ya, do f do w1 do f do w2. Nah, ini disebutnya adalah vektor Jacobi. Nah, turunan pertama ya, turunan pertama. Dan seterusnya kalau misalnya fungsinya dari 3 variabel, 4 variabel, dan seterusnya. Nah, lalu di buku-buku ya, itu biasanya ada faktor ini. Nah, faktor ini apa? Faktor ini disebutnya sebagai momentum. Ya, momentum. Jadi gradient descent itu ada yang stochastic gradient descent, ada mini batch gradient descent. Sebenarnya kalau kita pelajari di buku, stokastik atau mini batch-nya ini dibandingkan gradient descent yang biasa, hanyalah bagaimana kita memanfaatkan datanya di iterasinya ini, apakah misalnya satu-satu, sebagian, atau semuanya. Jadi bagaimana menggunakan data ini di iterasinya. Penting ya, biasanya sih stokastik akan lebih cepat. Nah, tapi kita akan bahas sekarang, lalu bagaimana dengan faktor ini? Ini apa gitu? Nah, ini disebutnya sebagai momentum. Nah, di buku juga sebenarnya dijelaskan ya, makna dari momentum di gradient descent ini. Atau kalau mau melihat penjelasan dari Pak Andrew Eng, ya, Pak Andrew Eng menjelaskan di YouTube juga tentang apa sih sebenarnya si momentum ini. Tapi gampangnya sebenarnya gini aja. Delta WN ini sebenarnya ya lebih tepatnya WN ini, WN-nya ini adalah WN dikurang WN-1 ya. Jadi di sini hati-hati bukan WN plus 1, karena WN plus 1 kita belum punya ya. Nah, artinya apa? Mungkin akan lebih jelas kalau kita pakai yang multivariat ya. Di sini gambarnya agak susah. Nah, ini kan fungsi satu variabel saja ya. Kalau fungsinya lebih dari satu variabel, lalu misalnya kita membuat kontur dari fungsi tersebut, gitu ya. Biasanya gambarnya seperti ini, seperti yang di awal video ya. Kita mulai X0 di sini, lalu nanti X1 di sini, lalu nanti X2 di sini, dan seterusnya gitu ya. Nah, perhatikan bahwa kalau seandainya dia lompat dari X0 ke X1 dan lompatannya perpindahannya lumayan jauh gitu ya, lumayan jauh. Maka kita bisa memanfaatkan momentum itu supaya dia lebih cepat lagi untuk konvergen. Maka perhatikan bahwa kalau dari iterasi, ini kita W ya, jangan X ya, W. Kalau misalnya dari W0 ke W1 dia lompatnya besar, maka nilai lompatan tersebut bisa kita gunakan untuk kemudian mendapatkan nilai W yang setelahnya yang lebih cepat lagi untuk mendekatkan diri ke nilai W yang optimalnya.
Sebaliknya kalau misalnya dia sudah dekat-dekat sini nih, misalnya iterasi, sudah dekat-dekat ke optimalnya, maka W-nya kan akan berubah sedikit ya, sedikit demi sedikit, WN plus 1 ke WN itu jaraknya akan sedikit gitu ya. Maka nilai ini juga semakin kecil. Itulah mengapa di penjelasan Enduang, dia menjelaskan bahwa kalau tanpa momentum seperti ini, maka dengan momentum dia akan lebih landai seperti ini. Ya. Atau Pak Andrew sempat menjelaskan kalau nggak salah narasi beliau terminologinya atau narasinya itu smoothing gitu. Nah, tapi di buku-buku dibahas lebih jelas lagi. Nah, di data science sendiri dampak dari parameter-parameter ini biasanya kalau dalam eksperimen kita menamakannya sebagai sensitivity analysis. Secara umum kalau learning rate-nya kecil, biasanya kita butuh epoch yang lebih besar. Kalau learning rate-nya terlalu besar, maka kita memiliki resiko untuk tidak mendapatkan nilai optimal dari fungsi F-nya, seperti itu. Nah, itu konsepnya hanya seperti itu saja. Jadi gradient descent sebenarnya cukup mudah ya, cukup mudah. Dan ini menjadi dasar penting di neural network dan deep learning. Sebagaimana kita tahu di layer akhirnya di neural network dan deep learning itu sebenarnya hanyalah masalah optimasi. Nah, tapi nanti gradiennya, maka kita juga membutuhkan chain rule untuk mendapatkan gradien, lalu update weight di setiap neuron-neuronnya. Nah, itu nanti kita bahas ya di modul deep learning. Di modul MFDS ini, metode numerik ya, dasar matematik data science ini, kita hanya membahas dasar ini saja. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan coba dengan contoh berikut ya. Di sini ada sebuah fungsi sederhana, fx1, x2 sama dengan 1/2 x1 kuadrat tambah 2 kali x1 kali x2 tambah 3x2 kuadrat dikurang 2x1 tambah 8x2. Nah, sebagai latihan coba cari nilai optimal eksaknya ya. Berarti adalah do x1 do f per do x2. Nah, ini sama dengan 0. Do f per do x1 berarti turunannya mudah kan di sini ya. Berarti tinggal 3x1 tambah 2x2 terus dikurang 2 sama dengan 0. Lalu yang bawahnya lagi, jadi 2x1 turunan terhadap x2 berarti ya, tambah 6x2 ya, tambah 8 sama dengan 0. Lalu kita nanti punya sistem persamaan linear biasa dengan dua peubah x1 dan x2. Nah, coba verify silahkan apakah nanti solusinya x1 dan x2-nya adalah 2 dan min 2. Ini 0 maksudnya 0 dan 0 ya. Ini. Lalu bagaimana penerapannya di Python? Ini sangat sederhana sekali. Jadi di Python kita bisa bikin dulu fungsinya ya, seperti ini. Ya, mungkin fungsinya untuk fungsi yang di atas tadi. Lalu kita tetapkan kita mau mencari nilai optimalnya pada suatu interval apa gitu. Nah, dalam hal ini dimisalkan intervalnya dalam hal ini ya, X1 dan X2-nya itu antara min 10 sampai 10. Sel ini hanya membuat plot ini ya. Saya pakai Plotly karena di Plotly dia kayak Matplotlib widget ya. Kita bisa interaktif di dalam Jupyter Notebook-nya tanpa harus pakai Matplotlib Kite ya. Jadi saya lebih suka. Jadi kalau kayak gini kita bisa lihat maka di nilai minimumnya itu dia di bawah sini ya. Dan itu nilainya antara 2,-2. Jadi kurang lebih di sini. Nah, ini kita bisa, ini bahkan di sini interaktif ya, bisa dilihat di situ. Jadi ini sebagai ilustrasi saja bahwa dia memang memiliki sebuah minimum global untuk fungsi contoh kita di dalam interval ini. Nah, oke, berikutnya gimana kita menerapkan gradient descent ini. Yang pertama kita butuh ini nih, kita butuh gradiennya. Nah, gradien sebenarnya bisa sih kita ngitung fungsi eksak ya, turunan dari fungsi ini. Tapi kalau kita bicara metode numerik dan aplikasi di sehari-hari, tentu saja itu tidak praktis ya. Nanti kalau fungsinya berubah lagi, nanti ngitung lagi turunannya dan seterusnya. Maka kita akan menggunakan apa yang sudah kita bahas di modul sebelumnya. Kita di modul sebelumnya, kalau nggak salah MFDS MM07 ya, kita sudah bahas bagaimana menghitung turunan numerik.
Ada berbagai cara di sana, saya contohkan di sini yang paling sederhana sekali, yaitu forward difference. Nah, di sini saya pakai untuk teman-teman yang bingung, silahkan buka modul MFDS NM yang apa itu turunan numerik ya, 7 kalau nggak salah modulnya. Nah, di sini ada hanya di modul ini dibahas ya bahwa hanya hati-hati jangan terlalu kecil juga di sistem floating point tidak berlaku kayak di sistem bilangan real, di mana kalau di sistem bilangan real H itu dibikin sekecil mungkin itu lebih bagus, tapi di floating point tidak demikian. Biasanya yang dipakai itu akar epsilon. Dan hati-hati epsilonnya adalah epsilon floating point, bukan epsilon bilangan real. Epsilon di bilangan real itu infinitesimal, bilangan positif terkecil. Tapi kalau floating point epsilon di floating point itu adalah di garis bilangan itu adalah di sini floating point pertama setelah angka 1 di sistem floating point ya. Jadi disinilah epsilon ini jarak antara 1 dan floating point pertama. Nah ini bisa dikeluarkan ya nilainya untuk setiap komputer, setiap sistem. Silahkan dilihat di modul di tahu data di modul sebelumnya. Kalau nggak salah di MFDS NM01 itu dibahas. Nah tapi untuk menyederhanakan di sini saya pakai aja 10 pangkat min 4. Nah jadi ini udah turunannya ya. Oke, nah terus kemudian kita mulai dari suatu titik awal X0, di sini saya pilih 1, min 2, nanti pemirsa bisa kemudian mencoba nilai yang lainnya, misalnya 0,0 atau 1,1 atau nilai yang lainnya, di sini hanya ini aja, tebakan awal saja. Lalu karena kita akan coba pakai momentum ya, kita coba pakai momentum dan di momentum tadi adalah WN di sini sebenarnya adalah WN dikurang WN-1 ya. Jadi kita butuh 2 titik nih untuk mendapatkan WN plus 1. Maka di sini saya pakai sengaja ini X1 saya samakan aja dulu dengan X0 gitu. Jadi nanti WN jadi X1 dikurang X0 nanti hasilnya 0 untuk yang iterasi pertama. Nggak apa-apa karena belum ada momentum kan di situ ya. Momentum baru terjadi ketika nanti X0 dan X1-nya berbeda. Jadi di iterasi awal nggak apa-apa. Lalu di sini saya coba learning rate-nya 0,2 dan momentumnya 0,1. Nah, nanti silahkan dicoba-coba dampak dari menggunakan learning rate yang berbeda-beda, lalu dilihat misalnya banyaknya iterasi dan lain sebagainya. Nah, terus di sini saya pakai toleransinya juga 10 pangkat min 4, jadi bila mana si W-nya itu dalam hal ini X0 berarti ya si X-nya itu sudah tidak berubah secara signifikan. Nah, oke. Terus di sini saya sengaja kayak di deep learning ya, kita bikin suatu variabel untuk menyimpan histori dari nilai F-nya di setiap iterasi ketika X-nya berubah terus gitu ya. Nah, lalu kita iterasikan selama belum mencapai maksimum iterasi, di sini maksimum iterasi saya set 10 gitu ya. Atau misalnya nilai si fungsinya di iterasi sebelumnya dikurangi sesudahnya absolutnya ya masih lebih besar dari toleransi yang kita tetapkan, maka terus-terusan kita melakukan iterasinya. Nah, iterasinya adalah iterasi yang tadi ya, iterasi yang ini, iterasi yang ini, yang gradient descent dengan momentum, sangat sederhana sekali. Nah, ini seperti ini, jadi kita hitung dulu nilai Y-nya di titik ini ya, X yang awal, jadi X00, X01, lalu hasilnya kita simpan di nilai F-nya awalnya berapa, gitu. Lalu kita Xn plus 1 di sini kan, sama dengan Xn dikurangi learning rate-nya dikali turunannya ya. Nah, turunannya kan ini fungsinya df ya, di sini df. Lalu di sini adalah nilai dari Xn tadi, di sini Xn. Lalu di sini learning rate-nya, lalu di sini X1 kurang X0. Nah, X1 kurang X0 di sini adalah yang WN tadi ya. Berarti Xn dikurangi Xn 1. Ya. Walaupun di sini tulisannya X1 ya, tapi sebenarnya X1-nya di sini kan di iterasi awal adalah X0 copy. Nah, terus setelah ini dihitung, kita dapat nilai X yang selanjutnya, ya, maka kemudian kita bisa menghitung nilai Y atau nilai fungsi di titik ini. Nah, kita namakan misalnya Y1, kemudian kita untuk menghitung ini ya, nah sekarang udah ada momentum nih, karena X1 dan X0 sudah berubah,
maka nilai X0 kita simpan dalam suatu variabel. Di sini x1.copy. Ini menghindari pointer to reference ya. Silahkan lihat AFDS 01 modulnya di Tau Data. Nah, terus iterasinya kita tambah di sini. Nilai iterasinya awalnya iternya 0, maka kalau udah selesai sampai sini dia udah satu iterasi, dia kembali lagi ke while-nya. Sekarang Y0 yang baru adalah F dari X0-nya berarti adalah X1 di sini ya, karena X0 sama dengan X1 dan copy, dan seterusnya kita lakukan terus. Nah, ini suatu saat akan keluarnya karena sudah tercapai maksimum iterasi, atau karena sudah tercapai toleransi di sini gitu ya. Oke, nah begitu dijalankan di sini, misalnya kita lihat lalu kita plot ya, kita plot si variabel history dari nilai fungsinya tadi, maka kita bisa lihat iterasinya cukup baik ya, ini cukup cepat ya untuk kemudian mencapai plateau. Nah, di sini kita dapatkan nilai optimal ya. Ini kayaknya maksimum iterasinya tercapai ya. Nah, di sini nilainya 1,99 dan min 1,9 untuk X2-nya. Dengan nilai minimum value-nya adalah minus 10 lah. Nah, kalau kita bandingkan dengan eksaknya tadi ya, itu adalah 2,-2, ini sudah sangat dekat ya, sangat dekat terhadap nilai optimal yang sesungguhnya. Nah, itu saja ya, jadi tidak terlalu sulit ya kita untuk memahami gradient descent. Tentu saja nanti akan ada banyak metode yang lain ya untuk mencari nilai optimal di deep learning ya. Deep learning dan neural network nanti ada berbagai macam. Tapi memahami itu semua nanti dasarnya adalah metode ini. Jadi kalau metode ini kita sudah mengerti konsepnya, maka untuk metode-metode yang lain jadi lebih mudah untuk dipahami. Oke, modul ini cukup sampai sekian dulu. Jika ada diskusi silahkan dituliskan di kolom komentar. Sampai bertemu lagi di modul yang lainnya. Cheers.